Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, teman-teman. Ketemu lagi nih di channelnya saya, Bakul Purun Milenial. Alhamdulillah, mudah-mudahan teman-teman semuanya sehat, diberikan rahmat dan hidayah dan petunjuk bagi kalian semua, terutama dilancarkan segala urusan dan dipermudah untuk mendapatkan rezekinya, teman-teman. Oke, teman-teman, saya akan cerita sedikit ya masalah kota Muara Teweh ini yang sangat pesat pembangunannya, teman-teman. Baik itu dari serana transportasinya, terus jalannya, juga perekonomiannya dan bangunan-bangunan yang ada di kota ini, teman-teman. Tak lupa juga saya akan cerita tentang asal namanya Muara Teweh, teman-teman. Oke, Muara Teweh itu, teman-teman, adalah ibu kota Kabupaten Barito Utara, teman-teman, yang sekaligus menjadi pusat pemerintahan dan perekonomian dari Kabupaten Barito Utara tersebut. Terus Muara Teweh juga merupakan sebuah kawasan yang terletak di Provinsi Kalimantan Tengah, Indonesia ya. Terus wilayah ini berada di Kecamatan Teweh Tengah, dan di wilayah cakupan Muara Teweh adalah adalah Kelurahan Lanjas dan Kelurahan Melayu, teman-teman. Jadi di situ ada dua kelurahan yang mencakup kota Muara Teweh, teman-teman. Nah, terus di sini juga hasilnya itu banyak, teman-teman. Dari pertambangan batu baranya, terus ada emasnya, serta ada perkebunan kelapa sawit, rotan, dan karet, teman-teman. Merupakan produk andalan dari Kabupaten Barito Utara. Itu adalah sumber dari perekonomian Kabupaten Muara Teweh, teman-teman. Oke, teman-teman, sekarang saya mau cerita lagi nih sedikit nih ya tentang asal usul nama Muara Teweh, teman-teman. Asal usul Muara Teweh itu, asal usul nama Muara Teweh itu banyak versi ya, teman-teman ya. Itu dari bermacam komunitas suku Dayak di Kalimantan, teman-teman. Yang pertama ya, kota Muara Teweh dan Tanah Dusun merupakan tempat utama perkebunan lada Sultan Sepuh dari Banjar. Nama Muara Teweh berasal dari bahasa Banjar. Banjar Kuala, yaitu muara, teman-teman. Terus ada juga yang menyebutkan dalam komunitas suku Bayan Dusun Papas disebut negeri Tiwe, negeri Tumbang, Muara Tiwe, ikan seluang Tiwe, gitu loh, teman-teman. Pada komunitas suku Bayan Bintang Ninggi disebut Nangei Musini, yang artinya Muara Musini, gitu loh, teman-teman. Terus ada lagi komunitas suku Dusun Tabuyan Malaweken disebut Ulung Tiwe. Nah, gitu loh, teman-teman. Artinya Muara Tiwe, di mana Ulung Tiwe ini merupakan rumpun bahasa sebelah timur Mahakam. Misalnya ngiram disingkat Longiram. Jadi Ulung Tiwe disingkat Long Tiwe, yang kemudian oleh kolonial Belanda dimelayukan menjadi Muara Teweh, teman-teman. Terus ada lagi satu nih pada komunitas Dayak, Tiwoyan di Kecamatan Teweh Timur, Kecamatan Gunung Pure, Oleng Tiwe, itu namanya Oleng Tiwe. Nah, artinya Muara Teweh, gitu loh, teman-teman. Oh ya, teman-teman, di kota Muara Teweh dulunya tuh pernah terdapat benteng peninggalan Belanda ya, teman-teman ya. Lokasinya dahulu terletak pada lokasi markas kepolisian Resort Mapores Barito Utara yang sekarang ini. Nah, di situ dulu, teman-teman. Nah, sebagai ibu kota kabupaten hingga sekitar menjelang tahun sebelumnya ya, teman-teman ya, 1962 itu masih belum terdapat kendaraan roda 4, teman-teman. Di kota ini ya, transportasi darat di dalam kota biasanya dilakukan dengan menggunakan sepeda roda 2, teman-teman, sebagai alternatif berjalan kaki. Itu pada zaman dulu, teman-teman. Aja.
Jadi teman-teman, pada zaman dulu kota Muara Tewe ini sangat tertinggal teman-teman, sangat terbelakang karena untuk mencapai ke sini sangat jauh ya. Dari misalnya Banjarmasin ataupun dari Palangkaraya, ibu kota Kalimantan Tengah sendiri teman-teman. Sedangkan hubungan transportasi dengan kota-kota lainnya di sekitarnya itu umumnya dengan memanfaatkan transportasi sungai teman-teman, karena di sini kaya dengan sungai ya, di daerah Barito sini ya. Terus melalui sungai di pinggiran Sungai Barito ini terdapat pula terlihat rumah-rumah apung yang dalam bahasa setempat disebut rumah lanting teman-teman. Dan kendaraan roda 4 itu baru masuk di kota ini sekitar tahun 1962 awal ya teman-teman ya. Dimulai dengan hadirnya satu buah mobil jeep, orang bilang tuh gas gitu loh, dan satu buah truk kendaraan dinas yang dimiliki oleh militer, milik tentara dulu teman-teman ya. Dan di dekat Teluk Mati ada kapal onrus, nah milik Belanda, peninggalan zaman Belanda, dan dulu pernah tenggelam di teluk itu teman-teman. Muara Tewe sekarang itu banyak didiamin suku-suku ya teman-teman ya. Terutama ya suku aslinya suku Dayak gitu loh. Terus juga ada suku Jawa, terus ada juga suku Banjar, terus ada juga suku Melayu, Madura, Sunda, Batak, dan lain-lainnya yang kecil-kecil itu juga ada teman-teman. Suku atau penduduk asli Barito Utara adalah suku Dayak Bakumpai namanya teman-teman, dan Dayak Taboyan ya. Tabayan bukan Taboyan teman-teman, atau disebut juga Dayak Tawoyan. Bahasa yang digunakan selain bahasa resmi nasional bahasa Indonesia, keseharian penduduk juga memakai bahasa Dayak, dialek Barito Utara gitu loh teman-teman. Nah, sekarang coba lihat teman-teman, di kota Muara Tewe sekarang ini pembangunan begitu pesat ya, terutama dari struktur jalan nih, untuk akses mencapai ke kota-kota di sekitarnya ya teman-teman ya. Jalan sekarang begitu enak, licin, mulus, dan tergolong tidak macet teman-teman, karena penduduknya masih kurang banyak. Terus bangunan gedung-gedungnya juga sudah mulai banyak teman-teman, terutama dari segi tempat ibadah tuh. Di sana juga terbangun Islamic Center, terus masjid yang besar-besar, terus ada juga yang gerejanya, bermacam-macam lah di sini, karena di sini dihuni bermacam-macam suku suku di Indonesia, dan juga bermacam-macam agama gitu loh teman-teman. Jadi ya otomatis di sini juga bermacam-macam tempat ibadah udah dibangun. Pertokoan juga di sini sudah dibangun dengan bagus teman-teman, karena sudah maju, ada lapangan sepak bolanya yang besar, terus perhotelan, dan lain-lainnya lah teman-teman. Teman-teman bisa lihat aja langsung ya. Oh ya teman-teman, mungkin teman-teman ngelihat nih ada tanjakan, ada turunan. Kenapa demikian? Karena kota Muara Tewe ini teman-teman dibangun itu di
lereng gunung atau di gunung. Jadi ada dataran rendahnya, ada dataran tingginya teman-teman. Jadi jangan heran kalau di daerah dekat Sungai Barito itu daratan rendah. Kalau banjir besar pasti kebanjiran teman-teman. Terutama kayak di pasar ini kan. Nah itu dulu kalau waktu banjir sampai ke atas ini teman-teman. Kalau Sungai Barito meluap ya. Nah kalau yang di atas sana itu pembangunan lumayan bagus sudah. Karena itu dataran tinggi. Jadi jangan heran kalau mau ke sini itu pasti nanjak-nanjak terus teman. Karena dataran daerah pegunungan ya teman-teman ya. Nah, kalau di pinggir Sungai Barito ini jangan heran di sini kenapa? Karena di sini termasuk penduduk aslinya kebanyakan di sini teman-teman. Jadi penduduk asli Muara Tewe baik itu dari suku Banjar ataupun dari suku Dayak itu dulunya di daerah sini karena mereka itu mendekati di apa namanya Sungai Barito. Untuk transportasinya zaman dulu kan perahu. Itu kayak di sebelah tadi kan itu ada gereja teman-teman. Jadi gereja dan masjid itu saling berdekatan teman-teman. Di Muara Teweh juga dibangun jembatan yang bagus-bagus, terus taman buat santai bagi masyarakatnya teman-teman ya. Terus ada jembatannya yang ada melengkungnya, ya kekinian lah jembatannya. Nah ini di daerah pinggir Sungai Barito teman-teman. Oke teman-teman, pada tahun 2021 dulu itu jumlah penduduk Muara Teweh yang mencakup Kelurahan Lanjas dan Melayu sebanyak 46.441 jiwa teman-teman, dengan kepadatan sekitar 764 jiwa per 1 kilometernya. Adapun presentasi penduduk Muara Teweh berdasarkan agama dan yang dianut ya, berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri pada tahun 2021 itu pemeluk agama Islam masih mayoritas teman-teman, sekitar 88,60%. Kemudian disusul oleh agama Kristen sebanyak 10,62% ya, dengan rincian Protestannya 8,28% dan Katoliknya itu 2,34%. Kemudian yang beragama Hindu khususnya Kaharingan sebanyak 0,68%, Buddha 0,08%, dan lainnya itu ya mencakup 0,02% gitu loh teman-teman. Oh iya teman-teman, di Muara Teweh ini juga ada bandaranya ya teman-teman ya, yang bernama Bandar Udara Haji Muhammad Siddiq teman-teman. Nah jadi kalau teman-teman yang pengen datang ke Muara Teweh juga bisa lewat bandara teman-teman. Transportasinya itu ada dari air, perahu, terus ada juga lewat darat itu dengan mobil, bis dan lain-lainnya. Jadi ya alhamdulillah udah berkembang dengan pesat gitu loh Muara Teweh. Kalau dulu sih belum kayak gini teman-teman. Teman-teman bisa lihat lah nanti gimana keadaan kota Muara Teweh ini ya.
Kita bisa lihat juga ini pembangunan masjid masih belum kelar ya. Itu betapa megahnya, betapa besarnya ya. Mudah-mudahan jadi sentral nanti buat tempat ibadah agama Islam di sini ya teman-teman ya. Nih betapa kokohnya, halamannya masih belum di apa namanya dikelola bener ya, masih rerumputan gitu loh teman-teman. Mudah-mudahan kedepannya ini juga menjadi ikon wisata tempat tujuan para pelancong yang mau ke Kota Muara Teweh. Oke teman-teman, kita sekarang masuk ke dalam masjidnya ya. Kita lihat ini gimana megahnya, gimana besarnya. Ini salah satu kebanggaan masyarakat Kota Muara Teweh teman-teman. Tuh arsitekturnya sangat indah ya teman-teman ya, masjidnya ya. Tuh, selain itu juga besar, area halamannya juga luas. Nah, mudah-mudahan ini areal apa namanya lahan di luar masjid ini secepatnya dibangun ya teman-teman ya, biar nanti orang pada enak menaruh apa mobil, parkirnya motor di situ teman-teman, terus dibangunkan taman biar masyarakat di sana bisa santai dan menikmati sore harinya buat santai lah teman-teman. Dari sini juga bisa kelihatan itu jembatan yang di sebelah masjid ini teman-teman. Tuh di sebelah sana kan kota gitu loh teman-teman, indah lah teman-teman pokoknya. Kita berdoa ya teman-teman ya, semoga Kota Muara Teweh berkembang dengan pesat karena income pendapatan daerahnya itu sudah lumayan teman-teman, terutama dari segi batu baranya, tambang emasnya, terus perkebunan kelapa sawitnya juga sangat luas teman-teman. Terutama dari apa namanya sektor kehutanan itu sangat luas di sini arealnya teman-teman. Ya, semoga kedepannya jadi kota metropolitan lah, salah satu kota metropolitan di Kalimantan ya teman-teman ya. Tuh.
Oke teman-teman, kayaknya cukup sampai di sini dulu. Kita muter-muter kota Muara Tewe, terus sedikit cerita-cerita asal kejadiannya kota Muara Tewe ini teman-teman. Di sini sungguh apa namanya enak lah kotanya karena sudah pembangunannya pesat. Selain itu juga masih kurang polusi udaranya teman-teman. Ya, kalau misalnya saya ada salah-salah kata, ada salah-salah pengambilan video, terus penjelasan atau cerita tentang Kota Muara Tewe ini kurang lengkap, ya teman-teman koreksi aja di kolom komentar nanti ya. Kasih saran, terus masukan biar pada semua tahu kita semua ya. Jadi pengalaman, jadi ilmu, dan kemudian hari ini bisa lah kita berkunjung ke sini lagi. Oke, pesan saya jangan lupa bahagia hari ini. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.